Oke guys, aku Henry Kiang. Nah, bayangin, setiap ada film baru kalian harus ke bioskop. Ya memang sih harga tiketnya cuma 35.000 sampai 40.000. Tapi itu belum sama uang popcorn, uang minum, uang jajan. Plus kalau kalian bawa doi, bisa-bisa dalam sekali nonton film habis 300.000 lebih. Berhubung saya Cina, ada solusi hemat, yaitu kalian tinggal beli proyektor dan kalian set up kamar kalian ala bioskop dan kalian bisa sambil rebahan dan juga makan sepuasnya di rumah cuy. Hemat banget. Dan ini dia adalah proyektor Goldie Gimbal 5. Dan untuk link pembelian termurahnya silahkan cek di kolom deskripsi. Jadi langsung aja kita unboxing. Nah, jadi barangnya udah ada di sini dan ini dia tampilan proyektornya. Nanti bentuknya seperti ini. Portable Smart Projector, oke? Kemudian Full HD 1080p, oke? Di bagian samping dia sudah menggunakan sistem Android ya. Full HD, bisa rotasi, dan di sini dia sudah WiFi dual band, jadi aman banget. Dan di sini auto keystone. Dia kalau auto keystone itu maksudnya kalau misalkan proyektor kalian presentasikan harus setting itu kemiringan X-nya, Y-nya itu ribet banget, dan ini sudah auto. Gila nggak tuh? Nah, langsung aja kita lihat. Kita tarik keluar dulu, oke? Semua kita tarik keluar, kosong, nggak ada apa-apa. Oke, kita buang aja, dan ini juga kita buang. Dan sekarang kita lihat dulu untuk bagian mystery box-nya ini. Oke, 1, 2, 3, apa ini? Wis, kabelnya banyak cuy. Oke, kabelnya banyak. Ini kosong, buang. Oke, yang pertama kita dapat remote. Remote-nya kita buka. Oke, remote-nya seperti ini, simple aja, kita singkirin dulu. Kemudian di sini kita dapat HDMI 1 meter ya, yang nggak panjang-panjang amat, biasa aja. Oke, kita singkirin dulu. Dan kemudian tipe colokan powernya ini sama kayak printer ya. Sepanjang apa? Kalau kabelnya ini dia 1,2 meter lebih panjang seperti colokan printer. Jadi buat kalian yang ada colokan printer dan lebih panjang kalian bisa pakai gitu, oke? Dan kemudian di sini ada kitab suci Sun Gokong. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Inggris. Tapi kita nggak perlu cuy karena kita meja unbox, oke? Sombong banget sih. Oke. Jadi sekarang di sini udah ada proyektornya, langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Widih. Sedap kali. Kalau kita lihat di atas langsung lensanya cuy, di sini dia masih di seal ya. Kemudian dia bisa 180 derajat, dan kemudian di bagian atasnya seperti ini, bagian samping seperti ini. Keren banget, kayak lampu-lampu sorot gitu cuy. Paten juga. Dan kemudian di bagian samping kanan ada seperti ini, dan di bagian bawahnya ini keset, dan di bagian belakangnya dia di sini ada port apa aja. Yang pertama ada power, kedua USB Type A, kemudian di sini ada audio jack 3,5 mm, dan kemudian di sini ada colokan HDMI, dan kemudian di sini ada colokan power. Oke, dia ada atur fokus, dan sekarang kita buka dulu. 1, 2, 3. Wih, gila kali. Dan kemudian di sini kita juga dapat kain ya. Kalau untuk spesifikasi layarnya ini, dia kain 100 inci dan proporsinya 16:9, oke, pas. Aduh, nggak sampai tanganku. Nah, pokoknya gede. Nanti kalian tengok aja hasil setupnya ya. Ini kita singkirin dulu, kita buang ke sana. Karena kita udah melihat bentuknya, sekarang kita tes dong buat kualitinya. Ya, walaupun proyektor, hati-hati aja bukulnya ya, oke? 1, 2. Build quality-nya standar aja, nggak yang padat-padat banget. Kita tes pakai tangan. Oke, bagian samping. Ya, kopong sih sebenarnya sih. Agak kopong ya. Nggak padat-padat amat, ya wajar aja. Ini tergolong proyektor bola. Karena proyektor itu kalau kalian beli Epson ataupun yang lainnya itu bisa 2 juta ke atas. Tapi ini cuman 1 jutaan aja, kecil. Nah, untuk harga termurahnya mana tahu ada flash sale atau apa, kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi. Jadi proyektornya udah di setup, dan aku kurang lebih udah pakai proyektor ini selama seminggu. Dan sebelum itu kita masuk ke spesifikasi lengkap dari proyektor ini. Untuk spesifikasinya, proyektor ini menggunakan Android versi 11, menggunakan prosesor quad-core yang dimana menggunakan RAM 1GB dan juga ROM-nya 8GB. Untuk jaringannya sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0. Untuk layarnya sendiri, proyektor ini sudah Full HD ya, 1080 pixel. Kecerahannya 10.000 lumis, aspek rasio 16:9, rasio kontras 10.000:1, koreksi keystone otomatis, dan dapat dioperasikan mulai dari 1 meter sampai maksimal 4 meter. Yang dimana dia kalau untuk lebarnya sendiri mulai dari 30 inci sampai 150 inci, gede banget.
Kemudian sudah built-in speaker 1x3 watt dan daya yang diperlukan adalah 50-60 watt. Dan untuk portnya sendiri dia berada di belakang yang dimana terdapat satu buah USB Type A, satu buah port HDMI, dan satu buah port audio jack 3,5 mm. Jadi spesifikasi tadi tumpah-tumpah ya, dan sekarang kita bahas untuk experience penggunaan saya selama 1 minggu. Di seminggu penggunaan ini, saya yakin kalau saya bisa hemat uang bioskop. Karena proyektor ini udah perfect banget. Untuk layarnya jauh lebih tajam daripada proyektor yang biasa kita pakai di sekolahan maupun di kantoran. Karena walaupun kalian operasikannya dalam keadaan terang dan langsung kita coba, dia masih oke loh. Nah, ini aku udah hidupin lampu beserta ditambah lighting aku ini. Di sini dia gambarnya masih jelas cuy. Jadi kalau kita dulu di sekolahan, di kantor pakai ya Epson itu hidupin lampu udah nggak nampak cuy. Tapi ini dia tetap jelas cuy. Kemudian kita masuk ke bagian koneksinya. Proyektor ini sudah menggunakan Wi-Fi 6 yang artinya kalian bisa pakai untuk Wi-Fi 2,5 GHz maupun 5 GHz. Dan di sini dia dibekali dengan Bluetooth 5.0 yang bisa kalian konekkan speaker ataupun entertain yang lainnya. Dan juga di sini remote-nya responsif banget. Delay-nya minim banget cuy. Jadi ini mantap banget. Dan kemudian proyektor ini juga sudah support wireless display mulai dari Miracast dan juga AirPlay. Jadi kalian bisa konekkan segala jenis device kalian mulai dari tab kalian, Android, iPhone, MacBook, segala macam. Dia semua bisa cuy. Dan juga laptop Windows pun bisa. Jadi ini enak banget. Nggak perlu kabel HDMI lagi. Tinggal konekkan, selesai cuy. Nah sekarang saya bakal praktekin gimana cara pakai wireless display-nya ini. Dan caranya itu gampang banget. Yang pertama adalah pastikan antara proyektor dan juga HP kalian atau device yang ingin kalian wireless display kan, itu jaringannya sama cuy. Nah ini kita kalau untuk connect WiFi kita masuk ke setting, gampang banget masuk ke setting, network setting, WiFi setting. Nah di sini kalian tinggal, nah ini udah connected ya. Dan sekarang HP kita harus connect dengan WiFi yang sama. Kita sekarang langsung aja pencet tombol yang paling kiri. Nah dia bakalan masuk ke Miracast. Sekarang kita tinggal masuk ke HP kita dan pilih proyeksi. Cari perangkat di sekitar. Udah, secepat itu, simple dan juga cepat. Kemudian buat kalian yang pengguna iOS seperti iPhone ataupun MacBook, di sini caranya juga gampang banget. Kan di remote ini dia sebelah paling kiri kan tombol Miracast ya. Di sebelah lagi dia tombol AirPlay cuy. Nah, jadi dia langsung muncul AirPlay. Syaratnya itu tetap sama ya, harus satu jaringan antara proyektor dan juga device-nya cuy. Nah, jadi caranya itu kalian tinggal buka yang gambar dua layar ini dan dia langsung muncul proyektor 2461, oke? Nah, dia nanti langsung connect cuy. Nah, masuk dia kan, oke? Dan kemudian kalian bisa konekkan device lain seperti keyboard, mouse, ataupun kalian bisa konekkan joystick untuk main game cuy. Dan sekarang kita masuk ke aplikasinya. Dan di sini kalian bisa install game ya, karena saya sudah coba install game. Dan tadi saya sudah singgung bahwa proyektor ini dia bisa kita konekkan untuk joystick dan lain-lain. Nah, ini di sini udah ada joystick cuy. Nah, jadi sekarang kita langsung coba aja gimana sih kalau main game gitu. Nah, kita masuk ke aplikasi. Kebetulan di sini aku udah install beberapa games. Nah, kita coba main game balap-balap dan kita lihat seberapa responsif. Langsung play aja, kita langsung tengok. Oke, poin yang mau kita ambil di sini adalah yang pertama, apakah proyektor ini sanggup untuk ngegame, dan yang kedua di sini kalau misalkan pakai joystick itu gimana, enak atau enggak gitu. Nah, sekarang langsung aja kita coba karena udah masuk ke game. Oke, kita mainkan bos. Ini seminggu ini aku main ini aja nih untuk ngetes. Tapi enak loh, nggak ada. Aduh, ketabrak. Tapi nggak ada delay ya, nggak ada nge-lag, nggak ada patah-patah. Berarti proyektornya bagus. Walaupun dia RAM-nya 1 GB tapi masih oke banget menurutku. Aduh, nabrak pohon cuy. Oke, awas. Loh, kepiting terbang. Kepiting. Aduh, kena jamur. Aduh. Bebek siapa ini? Oke, cepet. Ngedrift dulu nggak sih? Ngedrift dulu nggak? Ngedrift nggak? Sorry bang, juara 1. Jadi di sini poin yang mau kita ambil adalah proyektor ini selain dia nggak nge-lag,
Kedua di sini kalau misalkan kalian sama anak-anak mungkin mau main game ini termasuk oke banget ya, karena di sini nggak sakit matanya karena di sini layarnya juga bagus, resolusinya juga sudah Full HD, jadi enak gitu, enak. Ya bisa dibilang proyektor ini dia pengganti Smart TV lah ya, pengganti Android TV. Nah ini kita sign out dan kalian juga bisa install aplikasi-aplikasi lainnya karena di sini ada Google Play gitu. Di sini ada Google Play Store, kalian bisa install ya entertain lainnya sesuka hati kalian yang tersedia, semua bisa kalian install. Kalau misalkan kurang kalian mau install WeTV, Viva, semua segala macam ini dia ready dan bisa banget. Nah, kemudian untuk UI UX-nya ini dia simple banget dan juga mudah dipahami. Nah, karena dia di sini nggak ribet-ribet punya. Kalau misalkan kalian mau pengaturan setting, di sini settingnya itu dia pun interface-nya sederhana dan mudah dimengerti. Jadi buat orang awam, mungkin ibu-ibu yang agak gaptek, nah mungkin bentar aja ngerti gitu. Dan di penggunaan saya selama 5 jam, di sini suhunya tetap normal ya. Suhunya itu nggak yang panas gimana. Karena kemarin aku juga ada tinggalin proyektor ini selama ya 5-6 jam gitulah. Itu dia nggak ada panas dan dia suhunya normal cuy, nggak panas-panas banget. Tapi kalau misalkan kalian nggak ber-AC ruangannya, kayak panas sih, kayak panas. Karena di sini ruangan AC ya udah pastilah kalau kalian setupnya udah pakai proyektor ya pasti ruangan kalian AC gitu. Kalau nggak AC ya panas. Karena proyektor ini kan keluar cahaya, cahayanya itu dia tinggi gitu. Jadi ya menimbulkan panas gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian setup. Kalau misalkan kalian beli proyektor ini, saran saya satu, jangan beli kainnya ini. Ini apa? Ini kain layarnya. Nah walaupun ini dia bundling kalau kalian beli, tapi tetap aja nggak rekomendasi. Alasannya apa? Alasannya adalah kainnya ini transparan cuy. Jadi kalau misalkan kalian gantungkan, oke udah gantung dan dia tembus, maka dia menjadi shadow dan dia menjadi buram gitu dan nggak jelas gambarnya. Nah makanya ini aku langsung tembak ke dinding. Dan intinya kalian jangan beli ini. Kalau kalian mau beli kain atau gimana, cari kain yang dia nggak tembus, kain solid. Nah jadi kalau misalkan dia solid udah pasti nggak ada tembus. Tapi kalau mau lebih bagus kalian bisa custom sendiri, pakai mungkin papan, pastikan permukaan yang halus dan cat putih doff. Nah dia bakalan gambarnya halus cuy. Dan kemudian kalau kalian mau yang versi ribet, ya udah kalian tinggal beli aja di Shopee. Tapi harganya jutaan juga sih layar proyektor. Dan kalau misalkan kalian mau setup proyektor ini, tapi ruangan kalian kecil, cuma 2 meter, kalian tenang aja. Ini sekarang setup aku, ini cuma jaraknya 2 meter. 2 meter lebih dikit, 2 meter 20 lah. Ini ruangan kecil, dan di sini dia bisa menghasilkan layar sebesar 100 inci. Beda sama proyektor kayak di sekolah kita itu, proyektor yang Epson itu harus jauh banget baru bisa ini ya kan. Tapi ini enggak, dia lensanya ini wide. Jadi di sini lebar banget walaupun jaraknya dekat. Dan kalau misalnya kalian mau lebih besar lagi, dia maksimal dan efektifnya itu di 130 inci ya. Itu bisa kalian tinggal set aja jaraknya di kurang lebih sekitar 4 meter. Nah itu dia besar banget dan itu masih ngangkat gitu. Masih ngangkat kalau misalkan di ruangan gelap. Dan untuk setup yang lebih maksimal, saya sarankan kalian kalau misalkan aktif nonton film dan sering, apalagi Netflix kalian premium, nah kalian silakan beli speaker 5.1. Maksudnya itu apa? Kalau speaker 5.1 maksudnya dia memiliki 5 titik. Jadi suara depan, kiri, kanan, dan belakang dia kedengaran. Dan bedanya sama 7.1 yang di bioskop, dia kalau 7.1 itu dia suara atas ada. Kalau 5.1 dia cuman mengelilingi aja. Karena setup 7.1 itu nggak sembarangan dan ribet juga, dan juga harganya mahal banget. Nah, kalian nggak mungkin bisa setup sendiri, dan yang bisa kalian setup sendiri adalah 5.1, yang dimana itu device-nya itu adalah Logitech 5.1, dia tipe G berapa saya lupa, dan link pembelian termurahnya ada di kolom deskripsi. Memang harganya lumayan mahal, sejutaan juga, tapi ya kalau misalnya kalian sering nonton ya why not, kenapa enggak gitu. Dan kalian lebih puas nontonnya. Kalian tinggal duduk manis di kamar kalian, buat popcorn sendiri, sambil nonton film, kapan lagi coba. Dan itu bisa menghemat uang bioskop kalian cuy. Nah jadi menurut aku ini opsinya mantap banget. Nah dan untuk proyektor ini aku rekomendasi banget, dan aku mungkin nggak beli Android TV lagi karena udah ada proyektor ini. Dia lebih besar ya layarnya, ya kalahnya itu cuman aku perlu matiin lampu aja buat lebih remang supaya layarnya ini kelihatan lebih jelas. Tapi pada intinya harga sejutaan, fitur lengkap, ini udah paten banget. Nggak nge-lag, bisa main game, bisa semua. Jadi untuk link pembelian termurahnya ada di kolom deskripsi. Kalau misalkan ada harga yang lebih murah lagi, aku bakal ganti linknya. Jadi kalian silahkan cek aja secara berkala, oke?
Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritikan komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Ken, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.